wadah ini, tapi saya bersyukur ya dalam wadah ini sehingga saya bisa berubah total dalam kehidupan saya. Dan saya ingin bersaksi teman-teman bahwa kehidupan Pak Aseng sama saya kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Kita juga sama-sama di ladang yang tidak benar. Jadi saya namanya Aciang, saya umur 34 tahun, anak saya 1, istri saya cukup 1 dan selamanya 1, dan saya sebagai pirep di Full Gospel. Nah, teman-teman, saya mau bersaksi bahwa saya 9 saudara, di mana papa mama saya keluarga yang berantakan ya, mereka tidak sekolah, sehingga membuat papa mama saya tiap hari judi kerjaannya. Dan mereka juga emosinya luar biasa ya, kalau mukul anak sampai siram air panas ya. Kalau ada pernah juga abang saya diikat di tiang listrik disiram air panas, kakak saya juga pernah disiram air panas. Papa saya sangat galak, saudara. Nah, sehingga menimbulkan bibit-bibit yang tidak benar. Contoh seperti saya ya kan, emosi. Nah, pada satu hari papa saya judi ya, bangkrut, dia kabur ke Jakarta, saudara. Karena dililit utang, mama saya kabur ke Ngabang di Kalimantan. Di situ di tempat banyak orang Dayak. Nah, 9 anak ini mau kemana, saudara? Papa mama saya bodoh amat. Anaknya mau kemana? Pencar semuanya. Ada yang cewek ke rumah bibi, ada yang ke rumah mana. Terus hanya saya bertahan waktu itu di Kalimantan. Saya jualan. Saya jual ikan pasar. Bagaimana saya harus bertahan hidup untuk makan adik-adik saya yang kecil ini, yang masih bayi, ya kan? Nah, akhirnya saya dagang waktu itu. Saya jualan, apapun saya dagang. Tapi di saat saya dagang, tiap hari ada saja Madura yang datang kepada saya lagi utang. Sehingga nggak buat saya konsen untuk berdagang, ya kan? Sampai adik saya pernah diculik. Nah, saya hadapin semuanya, saudara. Sehingga satu hari saya sudah tidak kuat, akhirnya saya kabur. Saya kabur ke Singkawang waktu itu. Ke Singkawang, selama 2 tahun lah saya di situ. Dalam pergaulan tidak benar, ya kan? Saya berantem, saya ketemu dunia-dunia makin keras. Waktu itu saya bertapa di atas gunung, saudara. Di atas gunung tetap saya harus cari makan, gimana cara saya harus hidup. Saya pukul pecahin batu kali, itu batu yang speed yang membuat orang ngecor. Satu mobil saya ingat itu diupah 50.000. Sambil saya bekerja, sambil saya belajar ilmu hitam waktu itu, saudara. Nah, setelah saya belajar ilmu di situ, ilmu saya cukup, lalu saya ke Jakarta waktu itu. Nah, di Jakarta saya ketemu abang saya di Bekasi itu. Abang saya ada 6 orang di satu kamar. Mereka lagi praktek ilmu mereka pukul golok mereka dihajar di leher, di lidah, semua nggak mempan. Waktu itu saya sengaja saya tes ilmu mereka. Saya duduk, saya pegang pedang mereka, saya jampi-jampi, saya tinggal langsung saya dugem ke Sydney 2000 waktu itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tangan teman-teman saya, tangan teman abang saya semua tangannya putus. Ada yang menganga, ya, ada lehernya masuk. Itu mereka langsung marah kepada saya. Abang saya pun marah kepada saya. Pasti kelakuan si Aciang katanya kan. Mereka nyari saya ke diskotik waktu itu. Mereka datang 8 orang, bawa motor, bawa samurai, bawa celurit, bawa mandau. Ya, mereka mau berantem sama saya karena gara-gara saya mereka kejadian hal demikian. Ya udah, akhirnya ribut-ribut selesai masalah, saudara. Nah, dari situlah orang tahu saya punya ilmu. Saya ngekos, yang punya kosan kan ibu-ibu. Dia kakinya sakit selama bertahun-tahun nggak bisa sembuh. Saya sembuhin. Nah, akhirnya dikasih satu kamar buat praktek untuk berobat, saudara. Tiap malam rumah saya kosan ramai. Orang minta ilmu santet, orang minta ilmu kebal, ya. Orang kayak cewek malam minta pengasih segala macam, pasang susu, tiap malam ada yang datang, saudara. Nah, dari situlah kehidupan saya makin nggak benar, ya, karena saya dikuasain oleh iblis, saudara. Barang saya panas, ya, makin sombong, makin luar biasa emosi saya, saudara. Siapapun yang menegur saya akan lawan. Polisi sekalipun saya lawan, saudara. Nggak pernah ikut. Ambon yang lantai 3 sekitar tiap malam kita berantem sama mereka. Nah, singkat cerita, satu hari di depan kosan saya itu ada seorang janda, dia 2 anak ya, dia orang Kristen. Setiap kali minggu saya tahu dia Kristen karena dia ke gereja bawa Alkitab. Dia menegur saya, marah-marah saya dengan kata-kata kasar. Disitulah saya keluar dendam sama dia. Gimana caranya saya harus matikan orang ini? Ya, gimana caranya saya harus santet dia? Lalu
Saya lakukan satu ritual, ya kita ritual. Saya mau santet dia, bikin segala macam. Apa yang terjadi? Maka saya bilang orang Kristen itu tidak bisa disantet kalau benar-benar dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti apa Mazmur 91 dikatakan, orang di dalam pelindungan Allah. Dimanapun dia pergi akan dilindungi Tuhan. Apapun, panah yang terbang siang hari tidak bisa disantet, saudara. Kalau orang yang benar-benar dalam Tuhan tidak bisa disantet. Apa contohnya? Buktinya saya buktikan. Ketika saya santet ibu ini, saudara, ya, saya jampi-jampi. Keesokan harinya saya main judi lumpuh ya. Kalau saya main judi yang namanya kalah tuh nggak pernah, pasti menang. Dimanapun saya main judi saya menang karena kita pakai ilmu gelap ini. Nah hari itu saya main tuh nggak pernah kena, habis uang saya semuanya, lemari pun saya habis saldo atau semua, 1.000 pun nggak ada sisa. Saya bilang kenapa ini ya? Lalu saya keesokan harinya saya tidur. Begitu bangun tidur ya, begitu buka pintu kamar, ada kotoran yang besar sekali dan kayak kotoran manusia, bukan binatang, nggak tahu tuh. Dia bulat seperti pintu cetakan. Ukurannya tingginya 1,5 cm kira-kira, dia rata saudara. Baunya menyengat. Saya kaget nih apa ya kan? Lalu ikan saya yang saya pelihara mati kakak hidupnya berenang di tengah-tengah akuarium ultranya. Teman saya bilang, wah ini jangan banyak yang serang kamu katanya dengan ilmu hitam. Tapi saya masih enggak, saya harus santet ibu ini, orang Kristen ini saudara. Saya masih enggak kepikiran ke sana. Nah, ketika itu kita bikin ritual lah ya, perlawanan segala macam. Halo? Halo? Ya, halo. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika kejadian itu, ya, kita bikin ritual perlawanan segala macam. Malamnya langsung datang BNN tangkap saya saudara. 5 orang waktu itu bawa senjata panjang semuanya. Mana namanya Asyam? Dengan polos angkat tangan. Lalu dibawalah saya ke kamar saya, diacak-acak satu kamar saudara. Yang untungnya itu ya tempat sembahyang saya, tempat cupa yang gede itu, ya tempat sembahyang orang taruh cupa. Saya taruh indek banyak, 1.000 lebih ada. Bayangin saking jahatnya saya saudara. Tempat sembahyang pun saya umpetin narkoba saya. Jadi selama orang nyembah-nyembah itu bukan nyembah dewa, nyembah narkoba. Ada nggak? Itulah saya saking kejamnya saya, saking jahatnya saya jadi orang saudara. Nah, ketika kejadian saya dibawalah ke polisi, saya diproses. Saya masuk di Polda saudara. Di Polda saya bukannya makin benar ya. Ketemulah kepala preman. Akhirnya kita pakai uang supaya saya tidak masuk penampungan. Saya dilemparlah ke Sembah. Nah di sana saya kehidupannya makin hancur. Ya narkoba. Saya megang koperasi makin luar biasa. Makin luar biasa kesombongan saya karena kena banyak polisi di situ. Tiap malam pakai narkoba di dalam penjara saudara. Saya bilang kalau di sini bukannya makin benar, saya makin parah. Nah, lalu saya bekerja dari mandor di dalam penjara itu. Saya pegang satu koperasi, satu penjara saya pegang saudara. Bos saya di Cipinang. Dia juga kasus penggelapan pajak. Nah, ketika saya bekerja selama 1,5 tahun, saya bermasalah sama bos saya. Saya bermasalah dalam keuangan saudara. Yang bikin dia marah besar kepada saya bukan karena saya makan duitnya, bukan. Yang bikin dia marah besar karena saya usaha sendiri situ sama petugas. Jadi dia marah sama saya. Jadi dia gimana caranya harus oper saya ke Cipinang. Tidak bisa. Tidak bisa dengan cara apapun karena saya banyak bikinan. Nama saya di komputer nggak ada. Nah, satu cara yang bisa oper saya ke Cipinang dengan cara apa? Dia dekat sama orang kementerian, orang kanwil. Dia bayar nggak tahu berapa duit, akhirnya nama saya dicomot saudara. Satu hari saya lagi pakai narkoba di penjara, saya didobrak sama polisi. Saya dipaksa keluar saudara. Saya bilang, saya mau dibawa kemana? Kamu ikut saja, jangan banyak ngomong. Ya udah, saya mau telepon polisi teman saya bilang kan. Saya telepon, satu persatu dibilang saya angkat tangan. Ini dari kementerian. Ya udah pasrah. Singkat cerita saya dibawalah ke Cipinang dan perjalanan ke Cipinang saya parno saudara. Karena pakai narkoba terlalu banyak. Keringat gede-gede keluar semua, pucat muka saya, jantung mau copot dalam mobil itu saudara. Nah keinginan timbul, saya ingin kabur dari penjara.
ya. Daripada saya mati di Cipinang dengan sia-sia, mendingan saya kabur, ya. Nah, lalu saya lihat kanan kiri, ya. Saya tunggu kesempatan waktu lampu merah, saya ingin lompat. Nah, pas dalam mobil saya masuk itu, yang jaga kan polisi yang masih gagah, ya, badannya gede-gede. Pas saya parno, yang saya lihat itu orangnya udah tua sekali. Saya bilang kalau saya kabur, ditembak pun nggak kena, ya kan? Nah, lalu saya baca mantra, saudara, baca mantra. Tak lepas tuh baru saya. Saya bilang yang sebelah saya, yuk kabur ya. Dia bilang enggak, kamu aja. Nah, inilah tipe manusia. Saya bilang kalau kita ada masalah lari kepada orang yang salah, dia akan jorokin kamu yang salah. Coba kalau kita ada masalah lari kepada Pak Asen, Pak Acan yang dan teman-teman yang dari sini, pasti dinasihatin, oh jangan nanti kamu mati dan segala macam. Nah, singkat cerita begitu saya mau kabur, saudara, kaki saya udah mau ini berdiri duduk di mobil gini ya. Begitu lampu merah saya mau kabur begini. Tiba-tiba kaki saya kram, saudara. Kaki saya kram. Seperti ada suara bilang jangan, jangan, dan jangan. Itu saya duduk kembali, saya tenang, saudara. Saya tenang dan mulai tenang. Bergol saya masukin kembali. Nah, nyampailah di satu Cipinang. Nyampai Cipinang, giling berlombongan. Waktu itulah saya lihat bos saya. Ya, saya pernah lihat dia di TV, karena saya udah kenal dia di TV. Cuma kita selama kan lihat handphone aja. Dibilang ini kamar, dia bilang gini, Acang, kamu hukuman kamu masih 2,5 tahun di sini. Ini kamar saya beli khusus buat kamu. Tidak ada yang bisa keluarkan kamu dari sini. Oke, ya udah saya pasrah, saya bilang. Saya kira satu kamar buat satu orang, saya nggak takut kan. Apa yang terjadi, saudara? 5 orang satu kamar, 2 kali 3, tanpa lampu, tanpa air. Ya. Belum. Nah, saya orang Cina, agama Konghucu. Dan teman saya orang Medan, dia orang Kristen. Yang 3 orang ini orang Huanang, yang pemakai pecandu narkoba kayak Butau gitu ya. Orangnya kurus seperti kena HIV gitu. Dalam hati saya pasti mati, kalau satu sel sama orang begitu. Lalu saya jalankanlah di sel ini, saudara. Mau buang air besar tidak bisa. Mau buang air kencing nggak bisa. Mau merokok tidak bisa. Dan di bawah semua teroris semua ditutup rapat, tidak bisa ngomong sama mereka, tidak bisa minta rokok sama mereka, tidak ada lampu, tidur berdiri, besok duduk, ya, besok saya gantian berdiri duduk, buang air besar kemana nggak bisa, ya, kencing nggak bisa, baunya minta ampun, saudara, bisa hidup nggak dengan 2,5 tahun sel itu, dan memang tidak bisa keluar karena dia kelap bayangan, dia orang hebat itu, semua polisi takut sama dia. Lalu seminggu kemudian kan lihat saya, kamu ngapain sih di WC? Saya bilang saya mau bunuh diri. Jadi waktu itu ada sikat gigi saya tajam-tajamkan di bak mandi gitu loh. Saya ingin bunuh diri. Saya bilang, apa saya hidup di tempat yang begini sekarang? Gerak pun tidak bisa. 5 orang, tidak, baunya minta ampun, saudara. Lalu dia bilang, Siang, lu percaya Tuhan Yesus, katanya gitu. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang, saya masuk penjara aja gara-gara orang Kristen. Kamu tahu nggak, saya bilang, saya santet orang Kristen, ilmu saya habis semuanya. Jadi kotoran, ikan saya mati, hidup kagak hidup, saya tangkap polisi. Saya malu dengan diri saya sendiri waktu itu, saudara. Lalu badan saya kayak dingin sekali. Lalu dalam hati saya bicara bahwa, tapi nyawa saya udah di ujung hidung kan. Kalau saya nggak ikutin dia, saya mati konyol. Ya udah, saya bilang, ajarin saya berdoa. Dia ajarin saya berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau ada, saya bilang, cukup pindahkan saya kamar yang lebih layak. Saya nggak butuh ke bawah. Saya tahu saya salah, Tuhan, saya bilang. Ya udah, singkat cerita, yang 3 orang muslim ini yang mengejek, dia bilang kalian udah gila, katanya kan, nggak percaya mereka. Nah, singkat cerita 3 hari kemudian datanglah petugas bawa buku. Nama saya dipanggil, yang orang Kristen ini dipanggil. Saya kira mau dipukul sama bos, mau dimatiin apa gimana. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Saya dikasih kamar yang ada lampu, ada air, dan saya berdoa masih Sianto ini. Luar biasa Tuhan kita. Tanpa keluar uang sepersen pun, tanpa telepon polisi, tanpa saya kena sama siapapun, cukup hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu ketika pindah kamar yang baru, yang 3 orang kan dipindahkan karena mereka nggak percaya. Nah, singkat cerita, saya di kamar yang baru, saya diajarkan berdoa, saya bernyanyi. Yang hebatnya lagi, di bawah semua orang Kristen, saudara. Wah, enak amat, mereka nggak bisa keluar. Tiap sehari 2 kali ke gereja. Saya bilang, Pak, tolong dong, saya mau gereja.
namanya pelayan Tuhan kan senang dong ada jiwa baru yang mau gereja, siapa yang nggak mau kan? Oke, nama kamu kasih saya, nama pasal, saya tulis di rokok, saya pakai tali turunkan kan. Sore dia datang bilang nggak bisa Cang, nggak bisa, kamu banyak masalah, kamu pernah berantem sama polisi, dagang narkoba, masalah sama Kopingsen, dia tuh kalahkan bayangan, nggak bisa. Udah pasrah, hanya doa dan sujud saudara, tidak ada apa-apa. Tiap hari saya sujud di tempat tidur saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau gereja, tolong saya Tuhan, saya ingin berubah. Besok saya coba aja Mbak Engko yang berwibawa, ternyata dia gembalanya di situ. Engko, tolong saya mau gereja. Oke, siap, saya bantu kamu, saya ketemu sama polisinya katanya. Tetap nggak bisa turun saya saudara, tidak bisa. Lebih sungguh-sungguh lagi saya berdoa sama Tuhan. Tiap malam saya makin semangat ya berapi-api. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya mau gereja. Apa yang terjadi seminggu kemudian? Petugas pengurus ya, bukalah pintu saya, tak. Saya bilang mau bawa kemana? Kira saya mau dipukul ya kan? Katanya mau gereja. Ya udah gereja, luar biasa Tuhan. Kita luar biasa. Ya, saat itulah saya ke gereja pertama, saya nangis, saya wow, pokoknya luar biasa Tuhan. Baru pertama kali saya injak itu namanya gereja saudara. Nah, singkat cerita, disitulah saya mulai berubah saudara. Tuhan kita tuh dahsyat, apapun yang saya minta dikasih. Saya minta cewek, seorang rohani, dikasih saudara. Sampai sehari ini saya menikah sama dia. Waktu tidak cukup, saya ceritakan tidak cukup. Kalau setengah jam mungkin cukup Pak Chan ya. Nah, saya singkat-singkat saja saudara. Nah, istri saya orang Kristen, cantik, dan pengusaha. Dulu sebelum kenal Tuhan, cewek baik mana ada, jablay semua saudara, pelacur semua. Dengar nama Acang, matiin handphone semuanya, tidak mau dekat. Jangan dekat dia orang mojung. Dia orang yang udah tidak punya duit. Dia orang napi. Tetapi saat saya berdoa kepada Tuhan, saya dibaptis hari itu 3 hari, Tuhan kasih anaknya buat saya saudara. Sehingga pada hari saya menikah udah 11 tahun, luar biasa saudara. Masih banyak cerita yang saya harus ceritakan, mungkin waktu kesempatan saya ceritakan lagi ya. Masih banyak bagaimana Pak Aseng selamatkan saya di dalam wadah full gospel. Masih panjang saudara. Nah mungkin inilah kesaksian saya sampai hari ini, kiranya memberkati bapak-bapak semuanya ya, dan ibu-ibu. Tuhan berkati, haleluya, amin. Amin. Biasa maukan. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih. Saudara. Tapi pada akhirnya, Ajang dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah besar. Dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Dan dipulihkan dengan luar biasa. Terima kasih, Saudara Ajang. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, Pak, makasih Pak. Saudara, Sedikit Pak. Saya mengatakan bahwa 9 saudara udah dalam Tuhan dan mama saya udah dibaptis dalam Tuhan. Terima kasih. Ya. Ya. Saudara,